Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin, amin. Halo Sobat Klik, selamat datang di podcast Klik, Katekese Literasi Iman Katolik. Ruang bincang santai yang membahas iman Katolik secara dekat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat dalam kehidupan kita saat ini, yaitu di era digital, apakah rosario masih penting? Di tengah dunia yang masih semakin sibuk ini, cepat dan penuh distraksi digital, apakah devosi kepada Bunda Maria semakin relevan? Apakah rosario masih punya tempat di hati umat zaman sekarang? Atau jangan-jangan iman kita perlahan hanya menjadi rutinitas dan tradisi tahunan? Nah, semua itu akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Gabriel sebagai Presidium Bunda Maria Bintang Fajar. Kita akan ngobrol santai seputar makna bulan Maria, tantangan kehidupan doa di era media sosial, sehingga bagaimana gereja bisa dekat dengan generasi muda. Baik Sobat Klik, saat ini kita bersama narasumber kita pada episode kali ini. Sebelumnya, apa kabar Bapak Gabriel? Dalam keadaan sehat, selamat malam untuk kita semua. Dan sekarang saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Presidium Bunda Maria Bintang Fajar, dan sekaligus saya juga sebagai Wakil Ketua Kuria Santa Peran Maria dari Madali Wasiat. Itu sementara perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan Bapak Gabriel, senang sekali kita bisa berbincang dengan Presidium Fajar. Baik Bapak Gabriel, untuk memulai perbincangan kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bulan Maria dan doa rosario, dapatkah Pak Gabriel menjelaskan kepada umat apakah sebenarnya Legio Maria itu, bagaimana sejarah berdirinya di paroki kita, dan apa tujuan pelayanan di dalam gereja Katolik? Ya, Legio Maria adalah sebuah organisasi kerasulan awam dari dalam gereja Katolik yang berlandaskan semangat doa, pelayanan, dan devosi kepada Bunda Maria. Dan Legio Maria pertama sekali didirikan itu di Dublin, Irlandia. Itu terjadi pada tanggal 7 September 1921 oleh Frandalf. Di Legio Maria itu kami punya buku pegangan, ini namanya buku pegangan. Dan seluruh Indonesia, seluruh dunia, ini buku pegangan
itu hanya dirubah dengan bahasanya dan semua sama. Itu untuk menjaga kedisiplinan. Berikut di organisasi Legio Maria itu pusatnya kan di Dublin. Tadi sudah saya sampaikan pusatnya di Dublin. Ada badan di Legio Maria itu, kalau di Dublin itu namanya konsilium. Di masing-masing negara itu namanya senatus. Di bawah senatus ada regina. Di bawah regina ada komisium, dan di bawah komisium itu ada kuria. Dan di bawah kuria yang paling rendah adalah presidium. Tujuan utama Legio Maria adalah membantu gereja dalam karya evangelisasi dan pelayanan umat melalui teladan Bunda Maria. Legio Maria mengajarkan anggotanya untuk hidup disiplin dalam doa, setia kepada gereja, dan aktif melayani sesama. Pelayanan Legio tidak hanya dalam gereja saja, tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan Legio mengunjungi orang sakit, keluarga yang sedang bermasalah, itu kami melakukan pendampingan, dan umat yang jarang ke gereja kami kunjungi dan kami memberikan motivasi. Juga pendampingan umat itu kami lakukan dengan kegiatan, dan kami juga membantu kegiatan pastoral paroki. Sebagai organisasi, Legio Maria bukan hanya tempat berkumpul, tetapi sekolah iman. Anggota yang membantu anggota menjadi pribadi yang rendah hati, setia, dan siap melayani tanpa mencari pujian. Itu sementara. Oke, baik Pak Gabriel. Menarik sekali penjelasan dari Pak Gabriel. Baik Sobat Klik juga bisa mengenal Legio Maria dalam pelayanan di dalam gereja. Nah, saya dan Sobat Klik di rumah juga penasaran nih. Nama Presidium Bunda Maria Bintang Fajar ini punya makna yang sangat indah sekali. Sebenarnya apa arti dari nama itu dan kenapa nama tersebut dipilih sebagai identitas komunitas ini? Ya, nama Bunda Maria Bintang Fajar memiliki makna rohani yang sangat dalam. Ya, bintang fajar adalah simbol harapan, cahaya sebelum matahari terbit. Dalam iman Katolik, Maria dipandang sebagai pribadi yang membawa manusia menuju Kristus, sang cahaya terang sejati. Nama ini dipilih sebagai pengingat bahwa Legio Maria harus menjadi pembawa harapan di tengah kehidupan umat. Anggota Legio Maria dipanggil untuk hadir membawa damai, penghiburan, dan semangat iman bagi mereka yang sedang dalam kesulitan hidup. Selain itu, nama itu juga menjadi identitas spiritual bagi bahwa setiap anggota harus meneladani Maria dalam kesetiaan, kerendahan hati, dan pengabdian kepada Tuhan. Iya. Oke, terima kasih Pak Gabriel. Baik Sobat Klik, kita sudah banyak belajar tentang Legio Maria dan juga makna dari nama Bunda Maria Bintang Fajar.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dekat dalam kehidupan umat sehari-hari. Baik Pak Gabriel, banyak umat mengikuti doa Rosario selama bulan Maria karena sudah menjadi tradisi setiap tahun. Menurut Pak Gabriel sendiri, apakah iman untuk saat ini lebih banyak sebatas kebiasaan atau memang sudah sampai pada penghayatan yang sungguh mendalam? Ya, itu kenyataan yang harus diakui dengan jujur. Ada umat yang hadir berdoa karena memang sudah menjadi tradisi keluarga atau lingkungan. Tetapi belum tentu memahami makna rohaninya. Namun saya sendiri tidak mau langsung mengatakan itu negatif. Karena kebiasaan juga bisa menjadi pintu masuk menuju penghayatan iman yang lebih dalam. Tantangannya bagi gereja adalah bagaimana mengubah rutinitas menjadi pengalaman spiritual. Kalau umat hanya datang, berdoa, lalu pulang tanpa ada perubahan hidup, maka bulan Maria menjadi sekedar kegiatan tahunan. Tetapi jika doa Rosario membuat orang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih dekat dengan Tuhan, maka disitulah devosi Maria sungguh hidup dalam umat. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat sekarang ini, kehidupan digital dan media sosial memang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Iya. Terutama anak muda nih Bapak Gabriel. Ya. Menurut Pak Gabriel, di era media sosial seperti sekarang ini, apakah devosi kepada Bunda Maria mulai kalah menarik dibandingkan hiburan digital? Ya, secara realistis, iya. Saya juga tidak membohongi diri ya. Media sosial menawarkan hiburan instan. Ya, jadi yang pokoknya yang nyata-nyata begitu. Jadi tidak lagi susah-susah. Begitu. Sementara kehidupan rohani membutuhkan ketekunan dan keheningan. Banyak orang lebih nyaman menghabiskan waktu berjam-jam itu di muka layar. Entah itu TV, entah itu HP, ya. Dan dibandingkan beberapa menit saja untuk mau berdoa. Nah, ini kenyataan yang sekarang kita alami ini. Namun saya melihat masalahnya bukan pada devosi Maria yang tidak menarik, melainkan pada cara gereja menghadirkan iman kepada generasi sekarang kita ini. Gereja harus mampu menghadirkan iman kepada generasi sekarang, bukan justru menjauhkannya. Jadi gereja harus mampu menggunakan media digital sebagai sarana evangelisasi. Artinya gereja tidak boleh menjauhi yang namanya digital itu. Kalau konten hiburan bisa menyentuh hati anak muda, mengapa gereja tidak bisa menghadirkan konten rohani yang kreatif, mendalam, dan relevan? Jadi tantangannya bukan melawan teknologi, tetapi bagaimana menggunakan teknologi untuk membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Ya.
Oke, baik. Ini masih berkaitan dengan yang itu juga Pak Gabriel. Ya. Di zaman yang serba cepat dan modern ini, banyak orang yang merasa hidup harus praktis dan rasional. Ya. Lalu sebenarnya kenapa doa rosario masih penting untuk dijalani umat Katolik sampai hari ini? Pertanyaan itu cukup keras ya, tetapi penting untuk direnungkan karena memang ada kecenderungan semangat umat meningkat hanya pada momen tertentu. Gereja penuh saat bulan Maria, tetapi setelah itu kehidupan doa kembali menurun. Ini menunjukkan bahwa iman masih perlu diperdalam. Devosi sejati tidak berhenti pada acara atau suasana tertentu, tetapi menjadi gaya hidup, bukan hanya musiman. Karena itu, bulan Maria seharusnya menjadi awal pembaruan hidup rohani, bukan hanya perayaan sesaat saja. Itu. Ya. Lalu ada juga pandangan dari sebagai orang yang mengatakan kalau umat Katolik itu terlalu fokus kepada Maria dibanding pada Yesus. Menurut Pak Gabriel, bagaimana kita menjelaskan hal itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman? Itu kesalahpahaman yang sering muncul. Ya, yang muncul. Gereja Katolik tidak pernah menempatkan Maria di atas Tuhan sendiri. Ya. Maria dihormati karena perannya dalam sejarah keselamatan. Tetapi pusat iman tetap pada Tuhan Yesus sendiri. Maria justru selalu membawa manusia kepada Yesus. Kita ingat dalam kitab suci, perkawinan di Kana. Itu Bunda Maria meminta kepada Tuhan Yesus. Maria berkata begini, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Artinya, Maria tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri, tetapi mengarahkan umat kepada Kristus. Kalau ada umat yang salah memahami devosi, itu menjadi tugas gereja untuk memberikan pengajaran yang benar. Dan mungkin juga ini kita juga ini untuk memberikan pemahaman itu. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau melihat perkembangan zaman dan cara anak muda atau saya sebagai anak muda yang beriman saat ini, apakah gereja juga perlu mengubah cara perayaan bulan Maria supaya lebih relevan dan lebih dekat dengan generasi muda sekarang ini? Ya. Menurut saya, iya. Bukan berarti mengubah iman, inti iman kita ya. Jadi bukan berarti kita mengubah inti iman kita. Tetapi cara penyampaian. Ya, cara penyampaiannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak muda sekarang hidup di dunia visual dan digital. Ini kita juga harus mengerti itu kan. Kalau gereja hanya menggunakan pendekatan lama tanpa kreativitas, mereka akan merasa jauh. Karena anak muda sekarang beda kami dulu. Iya, betul. Ya. Misalnya doa rosario bisa dipadukan dengan refleksi kehidupan nyata. Itu baru bisa mengenal dengan anak muda itu. Kesaksian iman umpamanya, media kreatif atau pelayanan sosial,
anak muda biasanya lebih tertarik pada pengalaman yang autentik daripada sekedar teori. Jadi ini sungguh-sungguh kalau kita ingin melakukan pendekatan dengan anak muda, jangan kita membawa teori harus bercitra. Tetapi bagaimana kita merangkul mereka dan habis itu kita ajak mereka untuk berdoa. Hal-hal yang nyata seperti itu mungkin memudahkan bagi anak muda untuk mereka mau mendekatkan diri kepada generasi tua. Namun yang paling penting, gereja harus menghadirkan komunitas yang hangat dan tidak menghakimi supaya gereja mudah merasa diterima. Itu. Saya nih juga penasaran. Selama bergabung dan bertumbuh dalam devosi kepada Bunda Maria, apakah ada pengalaman iman atau mungkin pengalaman pribadi yang paling berkesan yang pernah Pak Gabriel rasakan bersama Bunda Maria? Ya, terima kasih Nona Ina. Saya sungguh merasa diri ya bahwa Bunda Maria itu luar biasa. Ini dalam kehidupan saya. Saya mau ingin cerita pengalaman hidup saya. Yang pertama, pada tahun 1970, saya waktu itu SMP ya. Pada saat saya SMP, saya mendapat, saya sakit penyakit waktu itu memang belum ada obatnya waktu itu. Sakit itu sakit tipes. Dan itu waktu itu belum ada obatnya. Saya waktu itu bisa dibandingkan tekanan darah saya itu panas saya itu sampai 42 derajat. Itu kalau menurut orang itu katanya sudah meninggal begitu ya. Iya, betul sekali, betul. Nah, waktu itu saya sakit itu dan selama 15 hari saya sepertinya pelihara penyakit. Belum ketahuan sampai penyakit begitu. Ya. Kalau saya sakit tipes. Dan itu oleh dokter diberikan obat. Saya begitu minum obat atau saya makan itu langsung keluar begitu saja. Tanpa ada proses. Dan mama saya Maria Sophia, ini saya mau ceritakan sedikit. Mama Maria Sophia itu dulu kami masih di gereja itu masih di Karangujung, di belakang rumah sakit itu. Dan saat itu mama saya setiap pagi dia datang harus ke gereja itu membakar lilin di patung Bunda Maria, memohon untuk apa penyakit saya. Dan selama 15 hari itu beliau baru bisa menghubungi waktu itu di Karangujung Dr. Chong namanya yang menangani saya. Di Dr. Long ini ada di Kemala Hikmah. Dan waktu itu mama cukup dekat dan dia sampaikan ini penyakit anak saya begitu. Ini sakit tipes. Dan dokter waktu itu semua obat yang diberikan oleh Dr. Chong ini itu saya dikasihkan saya dibuang dan diberikan obat yang diberikan oleh Dr. Lo. Dan mulai hari ke-16 sedikit demi sedikit saya mulai membaik. Nona Ina ingat saja bahwa saya ini begitu selama 1 bulan itu baru saya bisa kembali sehat. Dan saya pulang ke rumah itu badan saya kecil. Habis itu tinggal tulang saya dengan kulit. Dan itu saya merasakan seperti saya dilahirkan kembali oleh Bunda Maria. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, pengalaman saya dinas di kantor. Saya masuk di kantor itu dengan golongan 1A. Tetapi ketika Ibu Singgi waktu itu di tahun 1982, dia melihat saya pakai
balok satu. Balok satu itu golongan 1A itu. Oh iya. Nah, ketika waktu itu saya dilihat, ibu bertanya, kenapa kamu, karena sudah tamat SMA, kenapa pakai balok? Saya bilang, Bu, aturan itu tidak ada untuk penyesuaian. Kecuali ada ijazah baru. Dan ketika itu besoknya saya diusulkan langsung untuk penyesuaian ijazah. Dan 2 minggu kemudian itu saya bisa penyesuaian dengan golongan 2A. Itu aturannya tidak ada. Tapi saya yakin bahwa itu Bunda Maria yang mendoakan saya. Saya pikir itu sementara. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali pengalaman Bapak Gabriel bersama dengan Bunda Maria. Baik Pak Gabriel, sebagai penutup perbincangan kita hari ini, apa pesan Bapak Gabriel untuk Sobat Klik, khususnya kaum muda dan seluruh umat Katolik di paroki kita, supaya tetap setia berdoa rosario dan terus dekat dengan Tuhan di tengah perkembangan dunia digital saat ini? Baik, terima kasih. Saya terlalu yakin ya, kalau semua umat kita betul-betul menghayati doa rosario dan habis itu mendoakan dengan sungguh-sungguh, saya yakin Bunda Maria akan menolong apapun kesulitan kita. Itu ya, apapun kesulitan kita. Termasuk anak muda. Anak muda harus selalu mendekatkan diri kepada, mulai memang sekarang begitu saya. Mulai sekarang. Mendekatkan diri kepada Bunda Maria dan selalu berdoa, doa rosario. Pengalaman saya begini ya, juga di rumah, kalau kebetulan saya ada gua Maria di rumah. Ketika saya mau keluar, selalu saya mengatakan, seperti saya izin kepada ibu saya, Ibu, Bunda saya mau jalan, mohon perlindungan perjalanan. Itu saya sampaikan, begitu. Jadi kalau menurut saya, yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Bunda Maria untuk selalu mohon kepada Bunda Maria mengantar kita kepada puteran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir itu pesan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Gabriel atas sharing pengalaman dan refleksi iman yang sudah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan kita ini masih menjadi berkat dan menambah semangat iman bagi Sobat Klik semuanya. Dan Sobat Klik, sebelum kita benar-benar pamit, kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada para pendukung acara pada hari ini. Podcast Klik disponsori oleh PSE Paroki Santo Antonius Padua Ampenan dan Kurnia Bakery. Bagi Sobat Klik yang ingin hidup sehat dan dengan produk yang alami dan berkualitas, jangan lupa mencoba produk dari PSE Paroki Ampenan ya. Dan juga terima kasih untuk Kurnia Bakery yang selalu menghadirkan roti dan aneka sajian yang enak untuk menemani kebersamaan keluarga. Yuk Sobat Klik, dukung produk lokal dan karya umat dengan membeli produk dari PSE Paroki Ampenan dan Kurnia Bakery. Karena dengan membeli produk mereka, kita juga mendukung pelayanan dan karya di tengah gereja dan masyarakat. Dan Sobat Klik di rumah, terima kasih sudah setia mengikuti podcast Klik Katekese Literasi Iman Katolik. Semoga melalui episode hari ini kita semakin sadar bahwa di dunia digital yang semakin sibuk, kita tetap perlu menyediakan waktu kepada Tuhan, salah satunya lewat doa rosario bersama Bunda Maria. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawannya tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.